Bayi sering cegukan emang bikin khawatir ya, apalagi buat para orang tua baru nih. Udahlah bingung, ini kenapa kok tiba-tiba si kecil jadi cegukan? Bingung pula gimana cara mengatasi dan mencegahnya di kemudian hari. Nah, supaya nggak bingung lagi, simak terus video ini ya, karena saya bakal jelasin apa aja yang bisa menjadi penyebab bayi cegukan, berikut dengan cara mengurangi ketidaknyamanan yang dirasakan si kecil akibat cegukan, serta cara mengatasinya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Cegukan adalah kondisi saat seseorang mengeluarkan suara yang bisa muncul karena pita suaranya tertutup secara mendadak. Hal ini bisa terjadi saat diafragma atau otot yang berada di antara rongga dada dan rongga perut mengalami kram atau kedutan. Nah, cegukan sendiri memang umum terjadi pada bayi dan anak-anak, walaupun penyebab pastinya belum jelas, tapi kemungkinan sih karena sistem pernapasan dan pencernaan bayi itu masih berkembang. Meski begitu, ada juga nih beberapa hal lain yang mungkin tanpa ayah dan bunda sadari bisa membuat si kecil jadi lebih sering cegukan. Contohnya, yang pertama, terlalu banyak menangis. Menangis dapat membuat bayi menelan banyak udara secara tidak sengaja. Makanya, makin lama atau sering bayi menangis, makin banyak juga udara yang tertelan. Hal ini kemudian membuat gas terperangkap di lambung, menekan diafragma, lalu memicu cegukan pada bayi. Yang kedua, makan terlalu cepat. Mirip dengan menangis tadi bersamaan dengan makanan yang terlalu cepat ditelan, udara juga bisa ikut tertelan dan terperangkap di lambung. Nah, banyaknya udara bikin lambung jadi mengembang, terus menekan diafragma sehingga jadi mudah berkontraksi dan akhirnya bikin bayi jadi sering cegukan deh. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dingin dan panas dalam waktu berdekatan. Misalnya nih, sebelumnya si kecil makan bubur hangat, lalu beberapa menit kemudian minum susu dingin. Hal ini bisa terjadi karena perubahan suhu secara tiba-tiba pada kerongkongan dan lambung dapat memicu saraf yang mengatur kontraksi diafragma. Akibatnya, diafragma pun berkontraksi dan memicu cegukan. Yang keempat, asam lambung naik. Walaupun hal ini sebenarnya cukup jarang terjadi pada anak, tapi naiknya asam lambung ke kerongkongan juga bisa bikin si kecil jadi sering cegukan. Bahkan sampai kelihatannya kayak cegukannya nggak berhenti-berhenti gitu loh. Ini karena kerongkongan, yakni saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, itu tuh memanjang melewati diafragma. Jadinya, naiknya asam lambung juga bisa memengaruhi diafragma dan memicu cegukan. Meski begitu, bukan berarti semua cegukan menandakan naiknya asam lambung ya, Bun. Biasanya, cegukan yang disebabkan oleh hal ini diiringi dengan gejala lain kayak rewel, sering meliuk-liukan punggung sehabis makan, atau gumoh secara terus-menerus. Nah, kalau cegukan yang sering terjadi pada anak ayah dan bunda sampai disertai dengan gejala-gejala tadi, ada baiknya memang coba diperiksakan ke dokter ya, jadi biar tahu, benar nggak nih penyebabnya asam lambung naik? Kalau iya, ayah dan bunda juga bisa tahu apakah ia membutuhkan pengobatan tertentu untuk mengatasinya. Sebagai langkah awal, bisa juga nih nanya-nanya dulu ke dokter anak yang ada di aplikasi Halo Dokter. Nanti ayah dan bunda bisa sampaikan aja keluhan apa yang dialami si kecil, dalam hal ini mungkin sering cegukan ya. Terus sampaikan juga bagaimana kronologisnya dan semua hal-hal yang berkaitan dengan keluhannya. Setelah itu, dokternya bakalan ngebantu ayah dan bunda dengan menjelaskan kemungkinan kondisi yang dialami si kecil dan kalau dari hasil konsultasi dirasa perlu untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, maka ayah dan bunda bisa juga tuh langsung buat janji konsultasi di fasilitas kesehatan terdekat. Habis itu, tinggal ke rumah sakit aja deh. Nggak perlu ribet antri lagi buat daftar doang. Nah, kalau penasaran sama layanan-layanan tersebut, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah nonton video ini. Oke deh, balik lagi ke pembahasan kita tadi. Jadi, sebenarnya cegukan ini cukup umum terjadi dan juga biasanya sih bisa berhenti sendiri dalam waktu beberapa menit. Makanya saat menghadapi bayi yang cegukan, yang jelas, ayah dan bunda nggak perlu panik ya. Tapi kalau ayah dan bunda ngerasa, aduh dok, masa anak saya cegukan, saya diemin aja sih? Oke, tenang. Ayah dan bunda juga bisa kok melakukan beberapa hal untuk membantu meredakannya, sekaligus mencegah cegukan sering muncul. Yang pertama, biasakan untuk menyusui atau memberi si kecil makan secara perlahan namun sering. Kemudian saat ia cegukan, stop dulu tuh menyusui atau menyuapinya sampai cegukannya berhenti. Terus kalau si kecil minum susu melalui dot, pastikan nggak ada gelombang udara pada dot dan botol susu ya.
Nah, untuk mencegah bayi menelan terlalu banyak udara, usahakan buat memiringkan botol dengan sudut 45 derajat saat menyusui, supaya udara dalam botol naik ke bagian bawah botol. Dan kalau si kecil menyusu langsung dari bunda, pastikan juga pelekatannya sudah benar. Yang keempat, usahakan agar si kecil makan dan menyusu sambil duduk bersandar supaya kepalanya lebih tinggi dari perut. Sehingga kalau ada udara yang tertelan, itu bakal lebih mudah buat dikeluarkan dan mengurangi tekanan pada diafragma yang bisa memicu cegukan. Kemudian yang kelima, setelah makan atau menyusu, posisikan si kecil duduk tegak, lalu airan bunda bisa tepuk atau elus-elus punggungnya dengan lembut agar ia lebih mudah terdawa. Dengan begitu, udara maupun gas dari perut bisa keluar dan ia terhindar dari cegukan. Lanjut, kalau perlu, airan bunda bisa berikan empeng pada si kecil, karena gerakan mengisap empeng bisa membuat diafragma jadi lebih rileks, sehingga cegukan pada bayi pun bisa mereda. Nah, itu tadi informasi dari saya seputar penyebab bayi sering cegukan dan cara mengatasi serta mencegahnya. Semoga cukup jelas ya. Satu pesan tambahan dari saya adalah untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai cara turun-temurun untuk menghentikan bayi cegukan ya. Seperti yang pertama nih, membuat bayi kaget atau menakut-nakuti bayi saat ia sedang cegukan. Kemudian menarik lidah bayi atau menekan dahinya saat ia cegukan. Lalu memberikan bantuan pernapasan, nggak perlu ya. Apalagi sampai menekan ubun-ubunnya, meletakkan kain basah di dahinya. Ya buat apa gitu kan? Karena selain belum terbukti efektivitasnya, cara-cara tersebut juga bisa aja memicu timbulnya resiko berbahaya bagi bayi. Terakhir, ayah dan bunda juga perlu ingat bahwa bayi yang sering cegukan itu kebanyakan nggak perlu dikhawatirkan, kecuali kalau cegukan yang dialami memang terlalu sering atau nggak segera berhenti hingga lebih dari 10 menit, terus juga diiringi dengan muntah atau gumoh yang terlalu banyak, apalagi kalau dia ada sesak, sulit bernapas, dan batuk-batuk. Kalau ia seperti itu, barulah perlu segera dibawa ke dokter. Oke? Sip deh, segitu dulu informasi dari saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like video ini, share juga kepada keluarga yang mungkin membutuhkan. Terus bisa juga nih komen kalau ada ide untuk topik lain yang ingin dibahas di channel ini. Tentunya subscribe dong. Plus nyalain juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan informasi terbaru dari Halo Dokter. Salam untuk si kecil dan keluarga, hidup sehat bersama Halo Dokter.